Kalau tadi Anda sudah melihat lebih dari 60% masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo di masa pemerintahan yang kedua ini. Kemudian juga bagaimana dengan pendapat masyarakat melihat kinerja Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ternyata ada yang puas sebanyak 40,8%, tapi lebih banyak yang tidak puas sebanyak 47,4%. Yang tidak menjawab survei ini sebanyak 11,8%. Nah ini ayo kita bandingkan dengan September 2015 atau hasil survei September 2015 ketika kala itu Wakil Presiden Yusuf Kala yang mendampingi Presiden Jokowi. Puas pada saat itu tingkat kepuasannya 42,1%, kemudian ketidakpuasannya 52,9%, kemudian tidak menjawab 5,2%. Artinya tingkat ketidakpuasan juga cukup tinggi pada saat itu, pada saat Pak JK mendampingi Pak Jokowi. Tapi apakah penyebabnya sama? Tingginya ketidakpuasan terhadap Wakil Presiden ini pada saat 2015 dengan pada saat ini 2020, Bang Kodari? Saya melihatnya agak berbeda ya. Pertama memang kalau 2015 itu ketidakpuasan kepada Pak JK, kepada Wapres itu rendah. Tapi waktu itu Pak Jokowi pun rendah juga, lebih banyak yang tidak puas. Tadi angka yang sudah dipaparkan di bagian sebelumnya. Tapi untuk tahun 2020 ini trennya agak berbeda. Kepuasan kepada Pak Jokowi tadi 64,6, jadi lebih banyak yang puas daripada yang tidak puas. Tapi untuk Pak Ma'ruf Amin itu lebih banyak yang tidak puas daripada puas begitu. Ada gap seperti itu? Iya, gap. Penyebabnya apa? Karena saya melihat itu kita bisa pahami dari alasan masyarakat puas dan tidak puas. Jadi yang puas itu mengatakan mereka puas kepada Pak Ma'ruf Amin karena pertama berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. 36% yang menjawab seperti ini. Baik. Ini jawaban terbuka ya. Kemudian mempunyai hasil kerja nyata 16%, lalu Ma'ruf Amin baik dan sederhana 12%. Menjaga perdamaian 8,6%. Nah yang tidak puas mungkin ini yang bisa dijadikan bacaan ya. Hasil kerja belum terlihat 65%. Ma'ruf Amin tidak tegas, kebijakan Ma'ruf Amin terbatas 5,3, perekonomian Indonesia menurun 3,9. Jadi saya kira sih ini kan udah pernah juga di bulan Februari ya kita temukan pola yang sama di mana tingkat kepuasan kepada Pak Ma'ruf Amin juga tidak terlalu tinggi. Dan tentunya ini terkait juga dengan frekuensi penampilan Pak Ma'ruf Amin yang mungkin tidak sebanyak Pak Yusuf Kala dulu begitu. Tetapi ya pesannya adalah bahwa hasil survei ini barangkali ya peran Pak Ma'ruf Amin ini harus lebih didorong lagi ke depan begitu. Lebih banyak tampil ya. Walaupun barangkali dalam situasi Covid ini juga ruang gerak menjadi lebih terbatas, panggung juga lebih terbatas begitu ya. Apalagi memang juga dari Satgas Covid menghimbau agar yang komorbid, yang usia sudah relatif tinggi juga itu harus lebih membatasi pergerakan. Baik, mungkin mengenai hal ini bisa mendapatkan tanggapan dari Pak Kiai Haji Marsudi Suhud, Pak. Ini ketidakpuasan masyarakat dari survei yang ada, apakah Pak kira-kira penyebabnya? Apakah karena memang tidak diberi porsi yang cukup untuk bekerja atau kinerjanya sebenarnya tidak diekspos Pak Wapres ini, Pak Kiai? Saya akan menjawab bahwa saya ini sama dengan masyarakat biasa yang bukan saya juga petugas atau bahkan anggota apa di sebuah lembaga Wapres. Jadi saya bebas seperti Pak Kodari dan bebas seperti masyarakat menilai. Kalau saya lihat bahwa kinerja presiden yang baik yang kita syukuri dalam kondisi semacam ini masih bangsa Indonesia masih puas, yaitu 64% ya puasnya kepada kinerja kepresidenan. Itu artinya kinerja bersama karena di antara presiden atau wapres itu adalah kerja bersama-sama, bukan kerja sendiri-sendiri. Yang berdua itu adalah bersama-sama mana yang harus dilakukan oleh presiden dan mana yang harus dilakukan oleh wapres itu adalah untuk mendukung presiden karena wapres atau wakil presiden itu membantu presiden dalam konteks ini. Maka yang dinilai ya bersama-sama yaitu antara kinerja presiden, Kiai Ma'ruf juga di situ masuk. Namun ketika dibandingkan antara Wapres Yusuf Kala ketika
periode pertama dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika periode pertama, itu yang tidak puas adalah lebih besar ketika Wapres Yusuf Kala, yaitu sekitar 52%. Ini sudah alhamdulillah kita bersyukur bahwa tidak sebesar yang tidak puas itu seperti Wapres yang lalu. Nah, itu artinya menunjukkan sesuatu yang baik. Terus nomor 2, kalau dilihat dari yang puas itu sekitar berapa itu yang puas 40% ya. Iya, Pak Kiai. Lebih tinggi Yusuf Kala ketika itu. Yang tidak tahu itu kan lebih besar kepada Pak Kiai Ma'ruf Amin, itu yang kalau saya lihat. Maka di sini sesungguhnya tanpa kita berkata atau berbicara banyak, kalau kita lihat sesungguhnya yang kita sorot ya kinerja bersama, harmoni antara Presiden dan Wapres, kemudian menghasilkan sebuah kepuasan masyarakat secara jama'i, secara bersama-sama. Itu yang saya lihat. Baik Pak Kiai, tapi apakah sebenarnya sudah mendapatkan cukup porsi untuk menunjukkan kinerjanya Pak Wapres ini? Tadi kita sudah dengarkan Bang Kodari bercerita bahwa ada sebagian pandangan di masyarakat, di publik itu sepertinya Pak Wapres ini tidak mendapatkan panggung yang cukup untuk bisa menunjukkan bagaimana tugasnya sebagai seorang wakil presiden, Pak Kiai. Saya lihat begini, bahwa tugas kepresidenan yang dibantu oleh Wapres dan tetap secara harmonis sekarang tetap berjalan dengan baik. Kalau dilihat itu kok Wapres tidak dikasih mandat atau tanggung jawab atau sebuah pekerjaan yang lebih, itu tentu saya tidak paham tentang itu. Saya di luar seperti Pak Kodari juga di luar, yang tahu adalah di dalam. Tapi kalau saya lihat seluruh apa yang Wapres lakukan untuk mendukung sebuah kinerja kepresidenan bersama-sama, dan hasilnya kinerjanya itu menurut saya dalam kondisi pandemi yang orang-orang semacam sekarang itu mau ngomong apa saja, mau membuat ungkapan apa saja, kondisi-kondisi pandemi semacam ini, ekonomi lagi tidak baik, sektor rumah tangga mati, sektor produksi juga mati, sektor keuangan mati, tentu sektor government juga jadi mati. Nah, ketika yang demikian kok masih masyarakat mengakui kepuasannya terhadap pemerintah kita, itulah alhamdulillah. Itulah kita harus tetap bersyukur, karena masih banyak bangsa-bangsa yang lebih jelek daripada bangsa Indonesia hari ini. Tentang kontraksi ekonomi kita juga lebih kecil daripada negara-negara lain. Yang perlu ke depan dipupuk sesungguhnya, kalau misalnya pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin itu kurang kelihatan sebagaimana disampaikan oleh Bang Kodari tadi, ya mungkin itu salah satunya. Dan tapi biasanya memang model kiai itu tidak mau menonjolkan, yang tonjol itu yang menonjolkan itu biasanya karena ini presiden, itulah yang lebih utamanya karena beliau membantu. Tapi kalau harapan masyarakat ke depan memang harus demikian, yaitu memang salah satu kerjaan mereka yang terus-menerus setiap hari pun tidak pernah berhenti, saya lihat. Tapi itu memang harus dipublikasikan dengan lebih baik lagi, harapan saya terhadap para pembantu-pembantu Wapres yang di bidang publikasi ini. Baik Pak Kiai. Sudah cukupkah sebenarnya support yang diberikan Wapres Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini bukan hanya menemani, bukan hanya mengiringi Pak Presiden, tapi juga membantu tugas Pak Presiden? Pak Nusirwan nanti bisa jawab, kemudian juga Bang Habibur Rahman juga bisa berikan komentar. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.